Ya, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Tiratana. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sawakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Disilahkan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama berbincang-bincang Dhamma, mari kita bersama-sama mengagungkan guru junjungan kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca eta manggala mutamanti. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Ya, sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi saya dan bagi kita semua bisa hadir di tengah-tengah Ibu Bapak sekalian dalam rangka kursus dasar Buddha Dhamma ya, yang diadakan bekerja sama antara Wihara Kalyana Carita dan Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Ini merupakan, tadi saya dengar, ini merupakan kali pertama ya saya salut dan ikut mudita cita, ikut berbahagia, ikut anumodana ya, ikut berbahagia atas perbuatan baik yang Bapak Ibu lakukan, karena salah satu kebajikan adalah belajar Dhamma. Seperti tadi Ketua Umum Magabudi menyampaikan bahwa kita bisa mendapatkan manfaat dari agama yang kita peluk, dari ajaran Guru Agung kita, kalau kita belajar ya. Di dalam tahapan pencapaian ya, pencapaian kebudaan, pencapaian kesucian, karena tujuan tertinggi dari umat Buddha adalah mencapai pembebasan atau tidak akan lahir dalam rahim lagi. Di dalam Karanyametta Sutta dijelaskan nahi jatuh gaba seyang punareti. Nah, tidak akan terlahir dalam rahim lagi. Jadi tidak akan berulang di dalam 31 alam kehidupan ini. Itu tujuan tertinggi dari umat Buddha dan tujuan kita semua. Beliau, Guru Agung kita Sang Buddha sudah mencapai itu. Dalam tahapan belajar Dhamma dimulai dari, dalam tahapan pencapaian kesucian dimulai dari pariyati. Pariyati itu artinya belajar ya, belajar Dhamma ya. Baru pati-pati, praktek Dhamma. Baru yang terakhir patiweda atau penembusan atau pencapaian. Sama juga dengan kita ya, kalau sekolah ya, kita misalnya profesinya sebagai dokter, sebagai guru, pertama kali kan belajar dulu ya, pati-pati ya, belajar kuliah ya, lalu praktek diaplikasikan, lalu baru mencapai
itulah tahapan dari orang belajar. Jadi pariyati, pati-pati, dan patiweda, mencapai kesuksesan, mencapai keberhasilan. Nah, pada malam hari ini merupakan pati-pati, ya, belajar dhamma, pati-pati dhamma, pariyati dhamma, belajar dhamma. Nah, di dalam Magga Budi tadi seperti yang Romo Darmanadi Chandra sampaikan bahwa ada berbagai kursus. Yang pertama adalah kursus dasar Buddha Dhamma, ya. Nanti diakhiri dengan Wisudi Upasaka dan Upasika. Nanti Bapak Ibu semua menyatakan semacam permohonan untuk menjadi upasaka upasika, lalu diberi nama Buddhis, ya, nama itu, dengan harapan nama itu bisa menjadi sesuai dengan cerminan diri kita, bisa kita aplikasikan sesuai dengan nama itu tadi. Nah, pada malam hari ini, ya Bapak Ibu, mungkin sudah dari siang tadi sudah agak lelah duduk terus, ya begini Bu, ya. Tapi semua sehat ya Bapak Ibu, sehat, ya. Karena kesehatan adalah keuntungan yang paling besar, ya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita terbaring di rumah sakit, ya. Mungkin tidak usah penyakit yang berat-berat, stroke, jantung gitu. Penyakit yang mungkin ya asam lambungnya naik begitu. Kan itu juga cukup walaupun mungkin bisa dikatakan ringan, tapi itu juga cukup lumayan mengganggu begitu. Sehingga kita juga tidak nyaman dalam beraktivitas. Itu juga cukup mengganggu sehingga sehingga kita susah untuk beraktivitas. Termasuk mungkin kebanyakan duduk, kebanyakan berdiri, kebanyakan mungkin beraktivitas juga itu menimbulkan penyakit. Makanya segala sesuatu itu perlu ada pengendalian, ya, dalam hal apapun. Kalau kita terlalu over, tubuh kita tidak akan mentoleransi, ya, tidak akan menerima begitu, sehingga kita menjadi sakit. Makanya Bapak Ibu yang hadir di sini sehat itu merupakan karma baik yang luar biasa, berkat usaha dan kebajikan kita semua, karma baik kita semua. Bapak Ibu bisa berkumpul di sini dan teman-teman panitia di sini bisa menyiapkan acara ini dengan sangat baik sekali. Ya, saya pertama-tama dari bidang pendidikan, ya, itu menyampaikan rasa terima kasih dan anumodana, ya, yang luar biasa. Bapak Ibu mau belajar lagi yang mungkin di sela-sela kesibukan. Ini mungkin kalau nonton TV duduk sambil selonjoran di rumah lebih enak, ya, daripada duduk di sini mendengarkan orang ngomong, ya. Tapi saya apresiasi sehingga Bapak Ibu bisa belajar terus. Nah, mungkin dhamma yang dibabarkan atau pengetahuan yang saya sampaikan ini sudah pernah Ibu Bapak dengar, ya. Sudah pernah Ibu Bapak dengar. Karena sebenarnya manfaat mendengarkan dhamma salah satunya adalah mengulang kembali apa yang sudah pernah kita dengar, ya. Kalau yang belum pernah kita dengar itu juga yang pertama. Yang pertama adalah mendengar apa yang belum pernah kita dengar. Kalau bahasa Pali asutang sunati, ya, asutang sunati. Kalau mendengarkan apa yang sudah pernah kita dengar, mengulang kembali, ya. Karena manusia ini tempatnya lupa, katanya begitu ya Bapak Ibu. Ketika suruh tolong dong titip ini, titip itu, oh saya lupa, maklumlah manusia tempatnya lupa. Kalau lupa terus error, berarti ada yang sakit. Itu manusia tempatnya lupa, betul. Makanya kita terus di-charge seminggu sekali mungkin puja bakti mendengarkan dhamma. Itu sama dengan Bapak Ibu punya handphone, ya. Itu kan lowbat ya kalau tidak di-charge. Nah, makanya perlu di-charge supaya handphone ini bisa digunakan. Sama juga dengan pikiran kita, itu juga perlu di-charge, ya, dengan mungkin puja bakti, ya, dengan meditasi, itu adalah charge kita. Ya, kadang-kadang kan kita ngomongnya sadar sih hidup ini, saya sadar kok melakukan segala sesuatu, tapi ketika kita marah, ya, berarti artinya pikiran kita tidak sadar. Ya. Kita tidak dalam kondisi yang terjaga. Nah, mungkin itu yang sebagai awal, ya. Nanti kalau awal terus kemana-mana materi nggak disampaikan ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sedikit perkenalan. Nama saya Hantoro Budiarto, ya. Saya ikut organisasi Magga Budi ini
Saya berdiri aja ya Bapak Ibu supaya lebih enak. Saya ikut organisasi Magabudi itu sejak tahun 2007. Waktu itu umur saya 21. Nah, saya dulu kuliah di Jogja, lalu mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian katanya. Lalu pindah ke Tangerang. Nah, mulai aktif dulu di Magabudi tahun 2007 di Jogja. Waktu itu image-nya Magabudi adalah isinya kumpulannya orang-orang tua, Bapak Ibu. Ya, romo-romo yang udah sepuh-sepuh, yang udah tua begitu ya. Nah, tapi pada waktu itu di sana karena kebutuhan kami ini yang aktif di wihara, ya, diminta untuk menjadi anggota Magabudi. Yang pertama yaitu tahapnya upacarika dulu tahun 2007. Lalu setelah saya meninggalkan Jogja, pindah ke Tangerang, lama saya tidak aktif. Ya, tidak aktif. 2018 saya aktif kembali. Nah, tahun 2022 saya dilantik 2023, jadi baru mungkin setahun yang lalu ya, dilantik sebagai pandita muda ya. Waktu itu saya sekarang aktif ya, pada waktu itu di PC Magabudi Kota Tangerang. Lalu ada pergantian pengurus di pengurus pusat, lalu diminta untuk menjadi ketua bidang pendidikan di pengurus pusat Magabudi. Itu sejarah singkat ya Bapak Ibu, mungkin tidak usah terlalu panjang ya. Kita masuk ke materi. Enggak ngantuk kan Bapak Ibu? Enggak. Takutnya udah makan perutnya kenyang. Biasanya kan penyakitnya begitu ya. Perutnya kenyang ya. Matanya juga ikut. Karena apa? Kerja di sini darahnya tidak bekerja, jadi sehingga di mata aja begitu, di perut aja maksud saya, di mata ngantuk, liar begitu. Ya mudah-mudahan tidak ngantuk ya, sampai mungkin nanti jam 9 ya. Nah, materi yang saya bawakan yaitu mengenai aspek sosial dalam agama Buddha. Tentu Bapak Ibu, kita hidup di masyarakat ya, hidup tidak mungkin sendiri ya, pasti berkoloni, berkelompok. Nah, aspek sosial ini bagaimana agama Buddha di dalam masyarakat? Apa sih? Ya, apa sih yang perlu dilakukan dalam masyarakat dan apa tradisi-tradisi yang ada di dalam Buddhisme? Ya, yang sebenarnya setiap agama Bapak Ibu itu membawa tradisinya masing-masing. Agama Buddha aja ada berbagai tradisi. Ya, ada yang tradisi mungkin dari China, ada yang tradisi dari India, dari Thailand, dari Myanmar, dari Sri Lanka, itu beda-beda. Ya, jadi kita harus tahu mana yang aspek sosial, mana yang ajaran, begitu. Jadi aspek sosial itu berkaitan dengan masyarakat sekitar. Nah, mungkin orang Bangka beda dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa, Bapak Ibu, ada puja bakti malam satu suro, ya malam tahun baru Islam, tahun baru Hijriah itu loh, tahun baru Jawa gitu, bukan tahun baru Islam, tahun baru Jawa. Itu lebih tepatnya satu suro. Itu ada puja bakti di daerah-daerah tertentu. Tapi di Bangka nggak ada. Ya karena memang tradisinya beda, masyarakatnya berbeda. Ya jadi itulah yang namanya aspek sosial. Bisa disesuaikan dengan masyarakat setempat. Ya, tapi tidak melepas dari ajarannya. Nah, sebelum kita mengenal apa sih aspek sosial dalam agama Buddha, kita belajar mungkin mengingatkan kembali, kalau mungkin Bapak Ibu udah ngerti, udah tahu ya, saya mengingatkan kembali sebagai prolog. Jadi siapa tokoh utama dalam agama Buddha? Siapa tokoh utama dalam agama Buddha? Yaitu Siddhartha Gautama ya. Beliau ya, yang rupanya ada di depan Bapak Ibu. Siddhartha Gautama itu lahir dari keluarga kerajaan. Beliau sebagai anak raja, seorang pangeran, ya, anak dari Raja Suddhodana dan Dewi Mahamaya, ya, di kerajaan Kapilawastu. Beliau bergelimangan harta, punya istana 4 musim, ya, punya istana 4 musim. Lalu beliau tidak nyaman dengan kehidupan ini dengan melihat 4 peristiwa. Yaitu melihat peristiwa orang sakit, orang tua, orang mati, dan
petapa beliau tidak nyaman, lalu apakah saya akan seperti itu, akan sakit, tua dan mati? Adakah obat untuk menghindari mengobati sakit, tua dan mati itu? Lalu beliau berguru, ya. Namanya kan Siddhartha. Siddhartha itu artinya tercapailah segala cita-citanya. Ya, makanya Bapak Ibu kalau punya anak ada yang dinamain Siddhartha, ya boleh supaya tercapai apa yang dicita-citakan. Tentu orang tua memberikan nama kan untuk hal-hal yang baik, ya. Untuk anak ini supaya bisa lebih maju dan berkembang. Ya dinamain Siddhartha. Cuma kadang-kadang begini Bapak Ibu, memberi nama baik itu kadang-kadang apa resikonya ketika anaknya bandel, waduh namanya Siddhartha kok bandel begini, begitu ya. Itu. Jadi seperti mungkin teman-teman yang wanita yang namanya Ayu begitu, atau Indah begitu. Ternyata maaf ya, tidak seindah dan seayu namanya begitu. Itu juga berat memang. Jadi mungkin Siddhartha ini dengan harapan Raja Suddhodana menjadi orang yang bisa mencapai segala cita-citanya. Ya betul, itu terkabul, itu tercapai ya. Beliau menjadi seorang Buddha karena diramalkan Siddhartha ini kalau tidak menjadi Buddha menjadi apa Bapak Ibu? Raja dunia, Cakrawati, ya, menjadi raja itu. Jadi ternyata beliau menjadi Buddha, ya. Dengan melihat 4 peristiwa itu beliau hatinya tergerak untuk melepaskan apa yang dimilikinya. Sementara harta yang begini banyak tidak bisa mengobati lahir tua, sakit tua dan mati. Tuh. Ada yang bisa ngobatin sakit tua dan mati? Nah, tujuan umat Buddha adalah mengatasi itu semua supaya kita tidak sakit, tidak lahir, sakit, tua dan mati. Karena penyebab kematian adalah karena kita lahir, Bapak Ibu. Kalau tidak ada kelahiran, pasti tidak ada kematian. Nah, itu makanya di dalam Karaniametta Sutta jelas, nahi jatuh gabaseyang punareti, itu tidak akan lahir dalam lahim lagi. Itulah yang disebut dengan orang yang telah mencapai, ya. Orang yang telah mencapai, mencapai itu apa? Orang suci itu apa? Bukan orang yang bisa terbang, bukan bisa mungkin menciptakan sesuatu, bukan. Orang suci itu artinya orang yang batinnya bebas dari kekotoran batin, bebas dari pengotor-pengotor batin, yaitu keserakahan, kebencian dan kebodohan batin. Itu disebut orang suci. Jadi orang suci itu definisinya bukan orang yang bisa terbang. Kalau orang bisa terbang, kita nggak perlu ya meditasi, nggak perlu belajar dhamma, cukup beli tiket pesawat bisa terbang, ya. Tapi bukan terbang yang dimaksud adalah supaya batin kita bebas dari pengotor-pengotor batin. Nah, mungkin sedikit saya kitab suci agama Buddha adalah Tipitaka atau sering disebut Tripitaka. Ya, mungkin saya sedikit sampaikan berbagi. Ya, Tripitaka ini dibagi menjadi yang tiga bagian, yaitu Winaya Pitaka. Ya, Winaya Pitaka itu isinya aturan, ya, aturan bagi para biku dan bikuni, ya, bagi para biku dan bikuni. Yang kedua Sutta Pitaka. Sutta Pitaka itu isinya khotbah Sang Buddha, ya, yang dikelompokkan menjadi 5, ya, atau sering disebut nikaya, panca nikaya. Ada Digha Nikaya, ada Majjhima Nikaya, ada Sangyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Itulah bagian dari sutta, ya. Bapak Ibu yang ada yang ikut ITC kemarin, Ibu ikut ya. Itu yang dibacakan apa Bu di sana? Iya, sutta bagian dari apa? Majjhima Nikaya ya kayaknya. Majjhima Nikaya ada 10 sutta. Salah satunya Kandaraka Sutta kalau nggak salah. Nah, itulah khotbah-khotbah Sang Buddha di mana ada 5 bagian. Digha Nikaya, Digha itu artinya panjang, ya, khotbah-khotbah yang panjang. Ya, itu. Makanya Bapak Ibu harus baca itu Digha Nikaya. Ya. Sutta pertama dalam Digha Nikaya tentang Brahmajala Sutta. Brahmajala Sutta adalah 62 pandangan salah isinya. Jadi itu dibaca, apa sih pandangan salah
ternyata itu yang selama ini kita genggam, selama ini kita pikirkan kan ternyata itu adalah pandangan yang salah. Nah, ada di Bapak Ibu bisa Google, di googling itu ada namanya Diga Nikaya. Ya, Diga Nikaya, sutta yang pertama tentang Brahma Jala Sutta, termasuk sutta yang lain-lain ya. Ada Samanya Pala Sutta, ada Sigalowada Sutta ya. Tadi sudah dijelaskan sutta-sutta tentang bagaimana kita harus memperlakukan 6 arah. 6 arah itu bukan arah timur barat, bukan. Itu sebagai makna konotasi, sebagai makna yang bukan sebenarnya. Ya, bagaimana kita berlaku kepada yang di atas, di bawah, di samping kanan, kiri, bagaimana ya. Karena agama Buddha sebenarnya Bapak Ibu bukan agama yang bisa dikatakan agama yang mementingkan ritual semata ya. Sangat perlu untuk bagaimana kita dalam memperlakukan orang lain dalam kehidupan kita. Contoh kepada orang tua, Bapak Ibu mungkin baik ya, berdana dan sebagainya ke wihara, tapi sama orang tuanya sendiri enggak pernah. Nah, itu juga tidak bijaksana. Ya, jadi bagaimana kita harus memperlakukan orang tua, memperlakukan mungkin di rumah punya asisten rumah tangga, pelayan dan sebagainya. Kadang-kadang kita ini sebagai bos ya, kepada asisten rumah tangga ya sering, udah saya makan ayam, kamu makan tempe, begitu. Padahal yang membuat kaya sebenarnya kalau kita pikirkan, kita punya usaha nih ya. Yang membantu kita siapa? Ya karyawan kita. Ya, makanya ada bos yang sangat perhatian dengan karyawannya. Bosnya makan tempe, ya anak buahnya makan tempe. Ya, bosnya pergi jalan-jalan, ya anak buahnya juga diajak. Itu adalah salah satu perlakuan yang baik. Ya, perlakuan yang membaik akan kembali ke diri kita masing-masing. Itu di dalam Diga Nikaya. Ya, di dalam Majjhima Nikaya adalah khotbah-khotbah menengah. Terus di dalam Samyutta Nikaya, di dalam Anguttara Nikaya, dan di dalam Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya itu yang terkenal salah satu kitabnya yaitu Dhammapada. Bapak Ibu tahu kitab Dhammapada? Ya. Nah, itu adalah bagian dari Khuddaka Nikaya. Ya, bagian dari Khuddaka Nikaya. Nah, di mana ada 15 bagian dari Khuddaka Nikaya. Yang salah satunya adalah Dhammapada. Ada juga Jataka. Ya. Ada juga namanya Wimanawatu. Wimanawatu adalah cerita-cerita bagaimana orang bisa terlahir di alam dewa. Ya, ada juga Petawatu, bagaimana orang terlahir di alam peta, makhluk terlahir di alam peta. Itu di dalam Khuddaka Nikaya. Ya, jadi ada 15 kitab di dalam Khuddaka Nikaya. Tentu yang namanya kitab suci Tipitaka tidak bisa kita samakan mungkin dengan kitab suci agama lain yang cukup dibawa dalam genggaman tangan gitu. Di dalam Buddhis, kitab suci agama Buddha itu bisa 1 lemari itu. Bapak Ibu, itu juga belum lengkap sepertinya. Itu jadi kalau ditanya kitab suci agama Buddha apa? Kok nggak bawa kitab suci ke wihara? Wah, selemari bawanya. Bu. Ya. Cuma kalau ditanya apa contoh kitab suci agama Buddha apa ya? Minimal Dhammapada dan Parita Suci itu bisa mewakili ya. Nggak mungkin dibawakan semua selemari seperti itu kan, Bu? Nah, Pak. Nah, inilah kitab suci di dalam Buddhis, di dalam agama Buddha. Ya, di mana ini sebenarnya Bapak Ibu tidak terjadi pada zaman Sang Buddha. Ya, di zaman Sang Buddha tidak ada pengelompokan Vinaya Sutta Abhidhamma. Ini terjadi setelah Sang Buddha mangkat. Ya, setelah Sang Buddha mangkat pada konsili. Jadi begini ceritanya. Setelah Sang Buddha parinibbana mangkat, ada seorang biku namanya Biku Subada. Biku ini adalah biku tua. Biku yang udah jadi bikunya pada waktu udah tua. Waktu beliau banyak biku-biku muda yang menangis ketika Sang Buddha itu akan parinibbana, akan wafat, akan meninggal dunia begitu. Nangis. Lalu Subada ngomong sama biku-biku muda ini, "Ngapain kamu nangis?" Ya. Toh dengan kepergian Sang Buddha, ya, dengan kepergian Sang Buddha, kita bebas bisa lakuin apa aja begitu loh. Tidak ada yang mengatur-ngatur, tidak ada yang mengekang, tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang tidak boleh, ini tidak boleh. Itu. Lalu dengan muncul demikian, seorang biku yang senior, Biku Mahakasapa, ya, khawatir gimana kalau ajaran Sang Buddha ini baru Sang Buddha itu meninggal 3 bulan,
udah seperti ini, bagaimana kalau nanti udah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun, sampai dengan mungkin 500 tahun, sampai dengan 2500 tahun ini. Apakah bisa bertahan kalau seperti ini? Kemurniannya sudah berkurang, sehingga Biku Mahakasapa ini punya inisiatif untuk mengadakan pertemuan agung. Ya, yang pertama dinamakan konsili Buddhis pertama, konsili pertama yang diselenggarakan di Gua Satapani pada waktu itu dengan 500 arahat. Nah, di sana diulang Winaya dan Sutta Pitaka. Nah, Sutta Pitaka itu Winaya itu Bante Upali yang mengulang, Sutta Pitaka adalah Bante Ananda, ya, karena Ananda itu adalah Bandagarika. Bandagarika itu bendahara dhamma. Jadi di mana Sang Buddha khotbah, beliau itu selalu mengingat, ya. Kan begini katanya, pada waktu itu dikisahkan kalau Sang Buddha kalau Ananda tidak ikut, ya Sang Buddha itu wajib mengulang mengulang kembali khotbah yang disampaikan kepada pihak lain. Makanya di dalam salah satu sutta yang ada di Parita Suci itu ada Ewame Sutang, ya, Ewame Sutang kan demikianlah yang telah ku dengar, gitu kan. Nah, itu adalah karena Bante Ananda, ya, berarti beliau itu mengulang sutta. Ya, tapi pada waktu itu ada sedikit dilema begitu, karena Bante Ananda adalah satu-satunya biku yang belum mencapai tingkat kesucian arahat pada waktu konsili pertama ini akan dilakukan. Lalu Bante Ananda bekerja ekstra, ya, berusaha ekstra maksudnya. Pada waktu besok malam mau diadakan konsili, beliau meditasi tapi enggak mencapai. Ya, nggak mencapai, akhirnya beliau udahlah saya istirahat aja. Nah, pada waktu istirahat itulah ketika kaki sudah sudah lepas dari tanah. Jadi kalau mau tidur kan Bapak Ibu, kepalanya menyentuh bantal, kakinya kan lalu diangkat ya ke ranjang begitu, ke kasur. Nah, pada waktu kepalanya belum menyentuh bantal, kakinya sudah meninggalkan lantai begitu, beliau mencapai tingkat kesucian tertinggi arahat. Nah, disitulah, jadi gampang ya Bapak Ibu, kayaknya tinggal mau tidur arahat, kita kok dengerin dhamma terus kok nggak arahat gitu ya. Beda Bapak Ibu, makanya kan beda kualitas batinnya. Ya, makanya kita dari kehidupan satu ke kehidupan berikutnya, ayolah kita sempurnakan, walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti nih apa sih yang diajarin begitu. Seperti Abhidhamma Bapak Ibu, Abhidhamma, cita, cetasika, rupa, nibbana, aduh itu pelajaran berat gitu. Ya, nggak apa, saya bilang belajar. Ya walaupun mungkin ngertinya cuma 10% atau 20%, tidak masalah. Karena kita akan terekam dalam kehidupan selanjutnya. Dan kita mudah-mudahan bertekad dalam kehidupan selanjutnya kita menjadi manusia dan mengenal Dhamma. Ya, dalam setiap Bapak Ibu mungkin memberi tekad, mungkin puja bakti, ya Bapak Ibu beraditana, semoga dalam kehidupan yang akan datang saya bisa terlahir sebagai manusia dan mengenal Dhamma. Ya. Itulah sedikit sejarah. Yang kedua Bapak Ibu tentang tadi ya konsili kedua, lalu konsili ketiga, baru konsili ketiga ini diklasifikasikan menjadi Winaya, Sutta dan Abhidhamma. Ya. Lalu ditulis di daun lontar, lalu ditulis di marmer, ya, ditulis di marmer. Nah, dari 3 kitab suci dari bagian ini ada yang hafal Bapak Ibu, namanya Tipitaka Dara, ya, di Bante-Bante di Myanmar beberapa biku itu hafal, ya, hafal Tipitaka ini, namanya Tipitaka Dara. Nah, kita hafal Bu, boro-boro ya. Karanya Metta Sutta hafal nggak Bapak Ibu? Enggak, ya. Makanya sering dibaca, sebenarnya bukan menghafalkan sih. Mau hafal itu bagaimana caranya? Kita sering baca. Ya. Sering kok orang ya bisa hafal, kok Bante-Bante kok bisa hafal ya? Gimana caranya? Ya sering baca. Ya, bukan dengan sengaja menghafalkan, bukan. Ya, sering baca. Itu kalau menjadi biku Bapak Ibu lebih ekstra lagi, harus menghafal Patimokkha. Patimokkha itu 227 sila, ya. Di mana semuanya bahasa Pali. Kalau bukunya itu buku 35 lembar semua bahasa Pali Bapak Ibu.
Gimana coba bayangkan, kita Karania Meta Sutta aja nggak hafal ya. Itu. Jadi kalau setiap bulan bulan hari Uposatha diulang kembali itu Patimokkha ya, di 227 sila biasanya begitu ya. Dan ada yang mengulang, yang menghafal Patimokkha itu. Nah berikutnya Bapak Ibu, hari raya agama Buddha yaitu mungkin kita udah tahu semua. Yang pertama adalah apa Bu? Pak? Trisuci Waisak ya. 3 peristiwa penting dalam sejarah kehidupan guru agung kita, yaitu di mana Pangeran Siddhartha lahir, lalu Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan menjadi Buddha ya, dan Sang Buddha parinibbana ya. Situsnya sampai sekarang masih ada Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah yang baru kita peringati, yaitu Asada. Asada adalah peringatan untuk memperingati pemutaran roda Dhamma atau khotbah pertama Sang Buddha, yaitu Dhammacakka Pawatana Sutta, yang isinya apa Bapak Ibu? Isinya 4 kebenaran Arya, Cattari Arya Sacani, bahwa yang pertama adalah hidup ini dukkha, dukkha ada sebabnya. Ada sebabnya, lalu ada lenyapnya dukkha dan jalan menuju lenyapnya dukkha. Itulah sebenarnya cara ya. Jadi Sang Buddha tidak hanya menjelaskan tentang dukkha saja, tapi juga menjelaskan cara untuk mengakhiri dukkha. Dukkha nirodha gamini patipada arya saca. Jadi jalan untuk melenyapkan dukkha itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 8 ya. Hafal? 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 Ada yang hafal? Pertama, pandangan benar sama titik ya. Terus pikiran benar. Yang ketiga, ucapan benar. Yang keempat, perbuatan benar. Yang kelima, usaha benar. Yang keenam, daya upaya benar. Yang ketujuh, apa? Perhatian benar. Iya, yang ke-8 konsentrasi benar, sama sati, sama samadhi. Ya, itulah jalan mulia berunsur 8. Ya, jadi satu jalan tapi punya 8 unsur. Itu dibabarkan pada saat bulan Asada. Ya. Asada itu nama bulan, Asalha, nama bulan ya. Kepada 5 orang petapa, katanya kondanya yang mengerti, kondanya telah mengerti ya, kondanya yang pertama, makanya disebut anya kondanya ya, kondanya yang telah mengerti ya. Kalau kita kan dikhotbahin Dhammacakka Pawatana Sutta cuma ngantuk aja ya Bapak Ibu. Karena apa ya, kita itu memang apa namanya, kalau Bapak Ibu ada bante, ada permohonan ya, namanya apa Brahmacaloka ya, begitu ya. Itu kan babarkanlah dhamma ya. Apa saya agak lupa ini. Di alam-alam ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Nah, sedikit debu, kita masih banyak debunya Bapak Ibu. Artinya masih banyak apa? Pengotor-pengotor batin. Masih banyak kekotoran-kekotoran batin yang ada dalam diri kita. Ya, Sang Buddha aja menyempurnakan ini, melenyapkan kekotoran batin ini, daya upaya ini sampai dengan mencapai kesucian butuh 4 asangkaya kapa dan 100.000 kapa untuk menjadi Buddha. Ya. Kalau kita baru mengenal ajaran Buddha pada kehidupan ini, mungkin ya berapa ratus kalpa lagi kita baru bisa mencapai kesucian. Ya. Atau ya mungkin kita belum tahu dalam kelahiran-kelahiran yang akan datang kan kita jadi apa. Gitu. Kita jadi siapa begitu. Nah, berikutnya adalah katina atau sanggadana ya. Kalau katina itu dikhususkan bagi wihara yang ada bikunya minimal 5 yang berwasa, 4 atau 5 yang berwasa di wihara. Nah, kita biasa lakukan sanggadana di mana para biku telah melakukan masa wasa. Sekarang ini kan masa wasa ya, Bapak Ibu, masa wasa selama 3 bulan lalu diakhiri dengan masa yang disebut masa katina pada awal katina. Akhir wasa menjadi awal katina. Awal bulan katina itu adalah
kita merasakan kegembiraan atas Bante yang telah menyelesaikan masa wasa dengan sempurna. Ya, biasanya kita berdana dengan empat kebutuhan pokok, yaitu jubah, terus makanan, tempat tinggal, sama obat-obatan. Biasanya yang dipersembahkan kalau malam hari kan cuman apa Bapak Ibu, jubah sama obat-obatan ya, nggak mungkin makanan kan. Ya. Nah ini sanggadana. Berikutnya adalah Magha Puja. Magha Puja di mana berkumpulnya 1.250 orang biku arahat, ya, di Weluwana Arama, ya, tidak janjian, ya, bisa berkumpul. Nah, kalau kursus dasar agama Buddha pada hari ini kan janjian, ya, di WA, di poster. Kalau itu 1.250 biku arahat tanpa janjian, Bu. Kalau sekarang bisa nggak tanpa janjian? Nggak bisa, ya. Pasti di WA, udah di WA pun mungkin juga tidak kumpul semua gitu, tidak tahu infonya begitu. Karena ini arahat 1.250 orang biku, jadi mereka punya kemampuan untuk janjiannya di pikiran, Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa janjian di pikirannya, gitu. Jadi di mana di sana dibabarkan yang disebut dengan khotbah Owada Patimokkha, yaitu yang isinya 3 bait, kanti paramang tapo titika nibanang paramang wadanti Buddha nahi pabajito parupagati samanohoti parang wiheta yanto, ya, sabapapasa akaranang kusala supa sampada sacita paryoda panang etang budana sasanang anu pawado anu pagato patimoke casangwaro mata nyutata batasming pantanca sayana sanang adicite ca ayogo etang budana sasanang. Itulah, ya, yang sering diambil sebagai disarikan ajaran agama Buddha itu adalah pada saat peristiwa Magha Puja di dalam satu bait syair Dhammapada 183 yang terkenal, yaitu sabapapasa akaranang, hindari segala hal-hal yang buruk, keburukan, terus sacita kusalasu pasampada, tambahlah banyak kebajikan, dan sacita paryoda panang, sucikan pikiran sendiri. Itulah ajaran semua Buddha. Buddha saat ini, Buddha yang lampau maupun Buddha yang akan datang mengajarkan 3 hal itu. Sabapapasa akaranang, kusalasu pasampada, sacita paryoda panang. Itu dibabarkan pada saat Magha Puja. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tradisi di dalam Buddhis. Jadi setiap agama seperti saya sampaikan tadi, setiap agama itu punya tradisi masing-masing. Contoh Bapak Ibu, yang tradisi Bapak Ibu datang puja ke sini membakar dupa itu adalah sebuah tradisi di dalam agama Buddha. Ya, membakar dupa, ya Bapak Ibu. Pasang dupa, pasang lilin. Tapi pertanyaan saya, kadang-kadang kita tuh melekat sama yang seperti itu. Oh, kalau nggak pasang dupa, rasanya kurang nyaman ini hati. Ya, pikiran kita kayaknya nggak tenang begitu. Nah, itu sebenarnya hanya tradisi. Aspek sosial dalam agama Buddha itu bukan ajaran. Ya, di dalam Buddhis tidak harus puja bakti ada Buddha Rupang. Ya, ada Bapak Ibu menggunakan dupa dan lilin. Ya, boleh kalau ada, ya. Kalau tidak ada sampai terpaksa cari-cari nggak ada, ya sudah. Ya, tidak menjadi beban kemelekatan kita terhadap tradisi Buddhis seperti itu, ya. Itu memang puja dengan apapun bisa. Dan yang tertinggi puja itu dengan praktek dhamma, Bapak Ibu, sesungguhnya. Ya, kalau ini dengan benda-benda amisa puja. Ya. Yang tertinggi adalah dengan pati-pati dhamma, pati-pati puja. Jadi mempraktekkan dhamma yang guru agung kita ajarkan, itulah puja yang tertinggi sebenarnya. Nah, dalam pelaksanaan agama Buddha di berbagai negara berkembang tradisi yang dilaksanakan oleh umat Buddha seperti pembacaan parita khusus dan pemercikan air parita. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ada puja bakti itu kan ada di ada perayaan di blessing, ya, dipercik, jangan dikepret. Kadang-kadang ada yang orang, ya, bahasa pembicaraan begitu, saya bantainya nanti kalau bantainya ngepretin air, ya, bukan, itu percik, ya, pemercikan tirta atau air parita. Itu air parita Bapak Ibu. Jadi
perlu saya sedikit luruskan, itu bukan air suci. Kadang-kadang kita selalu punya pandangan bahwa itu tuh air, ketika kita dipercikin begitu, lalu ada seorang ibu-ibu atau bapak-bapak yang diusap-usap ke muka. Ya, itu. Bapak Ibu, yang terpenting adalah sebenarnya praktek dhamma. Bapak Ibu walaupun usap-usap muka, sampai mandi air suci pun, kalau tidak praktek dhamma tidak bisa mencapai, tidak bisa ada manfaat dalam kehidupan ini. Ya, itu hanya simbolis pemberkahan. Semoga kamu bahagia. Itu kan yang dibacakan paritanya Jayanto, Jaya Parita. Jika pikiranmu benar, jika ucapanmu benar, benar pula cita-citanya. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak tahu pemberkahan itu apa. Ya, jadi berkah itu sebenarnya itu ada di dalam Manggala Sutta. Siapa yang membuat? Bukan diberi, tapi kita yang membuat. Ya, berkah itu kita yang membuat sendiri. Dengan apa? Mungkin hidup di tempat yang sesuai. Ya, berkat jasa-jasa kehidupan yang lampau. Itulah berkah-berkah yang di dalam Manggala Sutta, itulah yang kita praktekkan. Ya, jadi berkah itu tidak hanya dapat dari sembahyang, dari melakukan puja, tapi bagaimana praktek dhamma, pelaksanaan dhamma yang luhur itu dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya agama Buddha adalah agama yang yang tujuan utamanya mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita masing-masing. Bukan yang ada di luar, tapi diri kita sendiri. Yang bisa membuat kita menjadi hina dan mulia, ya cuma diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan, ya kalau kita mau jadi mulia, prakteklah ajaran Sang Buddha. Tidak bisa diminta, tidak bisa orang lain yang mempraktekkan. Ya, tidak bisa dengan air, dengan parita, semua menjadi beres. Itu ya. Tapi dengan praktek. Nah, kadang-kadang ini kan menjadi kontroversial. Katanya kalau nggak dipercikin, nggak merasa bagaimana begitu ya. Itu. Nah, kadang-kadang orang-orang salah arti ya. Oh, jadi umat Buddha ribet. Harus kalau meninggal harus bakar rumah-rumahan. Harus sembayangan panjang. Ya, pakai kepala babi. Begitu ya. Di sini ada nggak tradisi begitu? Ya. Harus apalagi lah upacaranya berhari-hari begitu. Itu tradisi itu pandangan masyarakat mengenai agama Buddha. Ada lagi orang yang sering datang ke tempat kuamnya gitu ya. Dilihat jarinya, dilihat telapak tangannya. Oh, ini nanti kamu besarnya sukses. Gitu. Iya, kalau sukses seneng. Oh iya, nanti kamu menderita ini. Ya, akan kepikiran nggak Bapak Ibu? Pikiran. Makanya lebih baik nggak usah ramal-ramal begitu. Kalau yang baik Bapak Ibu senang. Ya, kalau yang buruk akan terpikir, ya, terkondisi. Aduh iya, saya tuh sial loh. Ya, sama mungkin beberapa dari kita yang sering lihat tungsu, tahu tungsu Bapak Ibu? Tungsu ya? Hah? Buku ini ya, Pace gitu ya. Ya, Bapak Ibu kan ada, kita pernah lihat ya, Pace itu, tungsu tuh, oh hari ini boleh melakukan apa aja, dan bahkan itu udah ada aplikasinya tungsu itu. Ya, hari ini boleh apa. Ya, ada orang yang sampai mau geser lemari aja harus lihat tungsu dulu. Ya, itu. Dan itu kebanyakan orang-orang di luar sana, apalagi yang bukan Buddhis, itu menganggap bahwa itulah agama Buddha. Makanya mereka tidak mau memeluk agama Buddha ribet, sembayangnya panjang. Harus kalau meninggal, wah, harus bakar rumah-rumahan, ya. Itu yang kadang-kadang kita salah arti terhadap agama Buddha. Agama Buddha sebenarnya tidak perlu itu semua. Ya, karena agama Buddha mengajarkan manusia dan perbuatannya. Bukan dengan upacara itu semua menjadi beres, tapi dengan berbuat yang baik baru kehidupan kita menjadi berkembang. Ya, ini di masyarakat. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal ya, dibakarin rumah-rumahan begitu ya. Ya. Nanti mungkin kita yang sudah mengenal dhamma ya, kadang-kadang ya itu di persimpangan jalan susah. Kadang-kadang orang tua kita mungkin kalau di sini panggilnya apa, kakek nenek kita masih melekat dengan tradisi seperti itu. Mungkin kita yang udah mengenal dhamma ya jangan juga terlalu frontal. Wah, apa ini tradisi? Ya sama mungkin kalau kita masih melakukan seperti itu ya pikirannya begini.
Oh itu kan rumah-rumahan, ada yang buat ya Bapak Ibu, yang buat usahanya, dia usahanya hanya buat rumah-rumahan. Kalau kita tidak menggunakan artinya apa? Mereka usahanya mati. Ya, dengan memberikan kehidupan kepada orang yang membuat itu juga itu adalah karma baik sebenarnya. Dimaknai dengan karma seperti itu ya. Kalau jadi rumah beneran di sana kita nggak tahu ya Bapak Ibu, karena semuanya kan belum pernah ada yang tahu ya. Ada yang udah pernah tahu, artinya udah pernah mati berarti. Kalau dibakarin rumah-rumahan nyampe atau enggak gitu ya. Ya kalau saya tanya ke saya nggak tahu karena saya belum pernah ya. Pernah tapi tidak ingat gitu. Kan kita pernah lahir mati, tapi nggak ingat kan? Nggak ingat. Ya. Jadi ini adalah salah arti dalam tradisi Buddhis. Kadang-kadang Buddhis harus seperti ini, padahal tidak Bapak Ibu. Buddhis itu sangat simpel sebenarnya. Bagaimana cara memberikan pertolongan dalam tanda kutip ya terhadap keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ya. Memberikan pelimpahan jasa, memberikan persembahan kebajikan. Dengan apa? Dengan berbuat baik lalu dilimpahkan dalam pikiran, cukup dalam pikiran aja ya. Kita memberi minum kepada seseorang, memberi makan kepada seseorang dalam pikiran kita, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan orang tua saya, leluhur saya yang telah meninggal ikut berbahagia. Itu cukup sebenarnya. Cuman di daerah, di masyarakat memang ada tradisi-tradisi, ya boleh dicampur dengan tradisi, tetapi ajaran inti jangan sampai Bapak Ibu tidak tahu. Jadi sebenarnya agama Buddha very simple, tidak perlu membutuhkan yang seperti itu, tetapi cukup dengan pikiran kita. Cuman kadang kan kita harus berbaur dengan masyarakat yang apa kita menyesuaikan, misalnya pati dana dilakukan bulan 7 Imlek, itu kan sebenarnya mengambil momen di masyarakat, karena mungkin sebagian besar masyarakat wihara itu sukunya Tionghoa, sehingga mempercayai bulan 7 adalah bulan sembayang ya, bulan apa namanya? Kalau di daerah saya namanya sembayang rebutan. Nggak tahu kalau daerah sini. Sama ya? Ya. Jadi rebutan tuh katanya nerakanya dibuka, makanya panas katanya. Gitu. Ya, itu bisa-bisaan aja. Sama dengan Bapak Ibu tahu kalau di tempat saya, kalau ada orang meninggal itu biasanya orang Tionghoa dibantingin semangka. Kalau di sini ada, dibantingin semangka ya. Di sini berlaku seperti itu ya. Bapak Ibu sebagai mungkin orang Tionghoa yang melakukan seperti itu ketika orang tuanya meninggal, tahu nggak apa maknanya? Enggak tahu ya. Ya pokoknya dari dulu-dulunya begitulah. Begitu. Sehingga ketika ke generasi bawahnya, lalu generasi bawahnya tidak mengetahui, menganggap bahwa itu adalah tahayul. Jadi menganggap itu tahayul. Cobalah kita cari tahu, belajar itu penting makanya. Ya. Walaupun mungkin ya di dalam Buddhis itu tidak diajarkan, tapi perlu kita tahu apa sih makna dari masing-masing tradisi ini. Kita ambil positifnya. Ya, kita ambil positifnya. Tentu kita tidak bisa serta-merta kita menjadi umat Buddha apalagi Theravada, oh saya tidak perlu sembahyang-sembahyang seperti itu. Ya tidak juga. Ya, itu juga ada manfaat positifnya. Contohnya apa? Kalau sembahyang itu biasanya kan ngumpulin keluarga ya Bapak Ibu. Keluarga itu pada datang. Nah supaya apa? Persaudaraan kita menjadi erat. Kadang-kadang yang semangka dibanting itu ada yang cerita ngomongnya itu buat nyuap diam loong. Itu kepercayaannya seperti itu kan ya. Ya, padahal sebenarnya kalau Bapak Ibu belajar maknanya bukan seperti itu. Ya, maknanya apa? Maknanya adalah bahwa ketika orang tuanya meninggal itu jangan sampai anak-anak itu rebutan warisan gitu, konflik gitu. Kalau konflik rebutan warisan sampai berantem seperti terjadi pertumpahan darah seperti semangka yang pecah ini berantakan. Itu sebenarnya makna filosofisnya. Ya, itu baik sebenarnya untuk kita di dalam evaluasi di dalam keluarga kita masing-masing. Ketika semangka itu dibanting, oh kita mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita itu saling rukun dalam keluarga. Itu maknanya yang kita jarang tahu juga. Saya juga belajar sih, terus terang dari buku, dari Google, dari mana begitu. Nah itu penting ya, sehingga kita tidak menjalankan sesuatu hal yang tanpa ada dasar.
Tapi di dalam Buddhis ya mungkin tidak ada tradisi, tidak ada ajaran yang banting semangka, nggak ada. Itu adalah dalam sosial kemasyarakatan orang Tionghoa. Ya. Nah kadang-kadang kita itu dilema, seperti misalnya bikin samseng motong ayam kan, ya bagaimana wong kita umat Buddha kok motong ayam gitu. Sementara keluarga leluhur biasanya kalau sembahyang pakai ayam dipotong. Ya udah Bapak Ibu beli aja di pasar yang udah mati, ya beli aja di pasar yang udah mati lalu dipersembahkan. Itu artinya kita juga praktek dhamma untuk tidak membunuh secara langsung gitu ya, tidak membunuh begitu. Itu solusinya. Jangan juga terlalu ditentang. Artinya apa? Kita menimbulkan konflik. Agama kita yang kita peluk malah menimbulkan konflik bagi pihak keluarga. Itu juga tidak bijak. Ya, artinya ikutilah apa yang menjadi, sama seperti begini. Kalau di dalam tradisi masyarakat tertentu, setelah kita melayat, tidak boleh nengok orang sakit, Bapak Ibu. Nggak tahu di sini ada nggak begitu? Ya, takut yang sakit ikut mati gitu. Itu tradisi setempat sebenarnya, tradisi kepercayaan. Kita tahu di dalam Dhamma dikatakan bahwa kelahiran dan kematian yang menentukan adalah perbuatan kita sendiri, karma kita sendiri. Ya. Tetapi di masyarakat berkembang seperti itu. Nah, bijaknya seperti apa? Jangan juga Bapak Ibu nentang. Ya. Habis melayat lalu nengok orang sakit, wah kan nggak apa-apa, semua membawa karma masing-masing, betul. Itu memang, tetapi kita tidak bijak. Di dalam masyarakat kita berlaku seperti itu. Berlaku sosial kemasyarakatan seperti itu. Ikuti aja dengan pengertian yang benar. Kita tahu bahwa itu mungkin kurang pas, tapi nggak apa-apa demi sosial kemasyarakatan kita. Ya, itu kadang-kadang di masyarakat ada hal-hal yang seperti itu yang tetap kita harus ikuti. Next, berarti nah salah arti tradisi tadi upacara kematian, membakar rumah-rumahan, duit-duitan ya. Kadang-kadang orang Tionghoa ini sedikit menipu orang tua ya. Giliran makanan disajikannya makanan beneran, masakan ya, ada kepala babi, ada buah-buah, ada apa. Giliran duit yang dibakar apa? Duit-duitan. Yang 1 lembar 1 miliar, 10 miliar gitu ya. Itu di dalam salah satu sutta Sang Buddha di Tirokuda Sutta dikatakan bahwa di sana tidak ada perdagangan, tidak ada pertukaran emas dan perak. Ya. Tapi kalau misalnya kita masih melakukan seperti itu dengan pengertian yang benar ya Bapak Ibu, kita nggak mungkin menghapus tradisi karena itu ada sebelum agama itu ada. Ya, dengan pengertian yang benar, ini adalah puja penghormatan kepada leluhur, titik, itu aja. Ya. Terus pembacaan nasib ya. Karena sebenarnya yang dikatakan nasib itu tidak ada di dalam Buddhis. Ya, nasib itu bisa diubah. Kalau kata nasib itu cenderung tidak bisa diubah dan itu diberi oleh makhluk tertentu. Ya, pemberian. Tapi yang di dalam Buddhis nasib itu tidak ada sebenarnya. Yang ada adalah ya, perbuatan dan akibat dari perbuatan itu sendiri. Ya, kita kena seperti ini kadang-kadang orang mengeluh, aduh kita tuh hidupnya susah, menderita. Sebenarnya Bapak Ibu itu adalah hasil buah dari kebaikan dan keburukan kita sendiri, bukan orang lain. Saya kok hidupnya sering difitnah, saya hidupnya sering dicemooh orang. Ya, cobalah refleksi ke dalam diri kita masing-masing. Itulah yang sebagai umat Buddha. Oh, saya kok sering sakit-sakitan ya. Oh, berarti mungkin dalam kehidupan yang lampau kita sering membunuh makhluk hidup. Itu. Nah, mungkin di dalam kehidupan, dalam upacara kematian juga begitu ya, di dalam masyarakat, upacara perkabungan. Kadang kita bingung, ini mau dimakamkan atau mau dikremasi. Ya, di dalam Buddhis bebas, mau dikremasi monggo, mau dimakamkan silakan. Tidak ada keharusan harus dikremasi dan harus dimakamkan. Itu. Di dalam tradisi tertentu kan ada harus dimakamkan, ada yang harus dikremasi. Di dalam Buddhis bebas, mau dimakamkan silakan, mau dikremasi silakan, mau dikasih makan ke ikan hiu ya silakan. Ya, atau mau jadi bahan tubuhnya jadi bahan percobaan kedokteran. Ya, ada itu. Romo Pandita di Tangerang ya sudah menulis surat
kesanggupan pada waktu masih hidup bahwa tubuh saya ketika saya meninggal itu akan didonasikan kepada fakultas kedokteran untuk bahan praktik, ya, praktek kedokteran itu ada. Itu lebih berguna kan, kalau dibakar gitu kan cuma jadi abu, ya. Cuman beberapa kan keluarganya nggak rela, nggak ikhlas, ya. Orang tuanya atau kerabatnya tubuhnya ini diiris-iris gitu ya, dicincang-cincang, ya, dibeda-beda begitu kan nggak ikhlas, kadang-kadang begitu nggak mau gitu, apalagi anak-anaknya mungkin. Nah, tapi kalau dengan surat seperti itu berarti orang yang bersangkutan mau dengan sendirinya, dengan persetujuan anak-anaknya. Jadi nanti ketika meninggal tubuh ini bisa masih bermanfaat. Termasuk ada yang donor mata, ya. Jadi ada yang nanti kalau meninggal matanya bisa diambil, ya, untuk yang membutuhkan begitu. Jadi di dalam agama Buddha tidak ada keharusan atau kewajiban untuk dikremasi atau dimakamkan dalam upacara perkabungan. Nah, ini tempat ibadah umat Buddha kadang-kadang sering keliru, ya. Orang menganggapnya Buddha itu sembayangnya di kelenteng atau bio. Karena beberapa dari teman saya ngomong begini, itu wihara di sana. Saya tanya, wihara di mana? Oh, itu kelenteng. Beda dengan wihara. Cirinya kelenteng biasanya warnanya merah, ya Bapak Ibu. Enggak ada yang kelenteng warnanya putih gitu. Ya, warnanya merah, ada lampionnya banyak. Asap dupanya banyak membubung begitu. Dan di sana ada patung dewa dewi. Ya. Nah, ini adalah tempat wihara, tempat ibadah umat Buddha, wihara. Ya, wihara. Nah, ada lagi di tempat ibadah umat Buddha namanya lebih luas lagi, namanya Uposatagara, ya. Uposatagara ini sebenarnya ada tujuan lainnya. Jadi Uposatagara ini di mana ada tempat yang ada batasnya, ya, namanya sima. Sima artinya batas, ya. Di Indonesia, Sangga Theravada Indonesia memiliki 3 sima, 3 Uposatagara, yaitu di Wihara Dhammacakajaya, Sunter, di Wihara di Padepokan Dhammadippa Arama Malang, dan satu lagi terakhir di Wihara Vipassana Giriratana Gunung Sindur. Salah satu fungsi dari sima itu adalah untuk pentabisan biku, ya. Sima itu artinya batas. Jadi batas itu bisa macam-macam, ya. Ada yang batasnya menggunakan tanda. Kalau kita tahu misalnya nih perbatasan antara daerah ini dengan daerah ini biasanya dikasih apa Bapak Ibu? Tanda kan? Gapura atau apapun. Nah, itu sama juga dengan ini. Sima artinya batas. Jadi dibatasi. Kalau di Sunter ini di daerah ini nih. Sebatas yang ada patung naganya itu. Jadi, kalau ada upacara pentabisan biku, ya, biku lain yang tidak tergabung dalam upacara pentabisan itu harus berada di luar batas itu. Gitu. Harus berada di luar batas itu. Kalau tidak ada simanya berarti, ya, tidak ada batasnya, berarti biku-bikunya semua harus tergabung. Karena sima ini sebenarnya ada 2 jenis, ada bada sima dan abada sima. Kalau bada sima itu, ya, sima yang batasnya diketahui dengan jelas, seperti di Wihara Sunter ini, Wihara Dhammacaka. Itu simanya dibatasi dengan jelas. Itu ada pagernya keliling dan di dalamnya ditimbun batu bulat biasanya. 8 sisi. Itu 9 di tengah biasanya. Itu. Nah, itu sima batasnya. Nah, ada yang namanya abada sima. Abada sima itu sima yang tidak batasnya itu menggunakan batas-batas tertentu. Misalnya batas desa. Jadi ini misalnya satu desa ini dianggap batasnya, atau batasnya perairan. Misalnya ada kali atau apa begitu. Bisa juga. Nah, biku-biku kalau mau ada upacara upasampada, biku-biku yang ada di dalam sima itu harus bergabung di dalam upacara itu. Kalau tidak, ya, artinya upacara upasampada itu tidak sah. Ya, tidak sah. Sehingga, ya, kebanyakan kalau Sangga Theravada Indonesia mentabisan biku di sima, ya, di Wihara Sunter atau di Wihara Padepokan Dhammadippa Arama yang ada simanya. Sehingga biku-biku yang lain bisa, mungkin di luar sima itu bisa, ya, walaupun ada di wihara tapi mungkin diikuti, ya, bisa.
Karena yang berlaku hanya di dalam batas itu. Nah, fungsi lainnya untuk melakukan upacara sanggakama. Ya, sanggakama itu upacara sangga termasuk upacara pengulangan patimoka. Ya, jadi patimoka itu akan diulang kalau di situ ada 5 biku yang tinggal, baru diulang patimoka. Kalau cuma 1, 2 tidak diulang patimoka. Nah, ada lagi tempat ibadah umat Buddha yang lebih kecil, namanya cetya. Ya, cetya. Kalau Bapak Ibu di rumah punya altar, itu disebut cetya. Nah, ini contoh altar Bapak Ibu. Ya, altar itu ya seperti ini sama ya. Ada Buddha Rupang, ada Amisa Puja. Apa sih makna dari masing-masing benda atau yang ada di altar ini supaya kita tahu ya. Yang pertama arca Buddha ya, arca Buddha mengingatkan umat Buddha akan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi kenapa ada arca Buddha? Ya kadang-kadang orang punya persepsi bahwa agama Buddha nyembah patung. Itu karena bersujud sama patung. Ya, menyembah berhala katanya, menyembah patung. Kalau menyembah itu artinya memohon Bapak Ibu. Memohon sama patung ini. Kita datang bernama Skara itu bukan memohon, tapi apa? Memuja, menghormat. Gitu. Menghormat, memberikan penghormatan kepada guru agung. Manusia itu biasanya kurang tidak bisa nyambung kalau tidak ada visualisasi, tidak ada visual berupa gambar ataupun berupa rupang. Makanya dibuatlah rupang supaya mengingatkan kita tentang keluhuran sifat-sifat Sang Buddha. Itu. Nah, ini di sini kebetulan ada rupang Buddha, mudranya Dhamma Cakra ya, sedang membabarkan dhamma. Ya. Nah, berikutnya ada dupa. Ya, dupa itu nama harum dari orang yang memiliki sila dapat tersebar ke 3 alam dewa dengan melawan arah angin ya. Jadi harumnya kebajikan itu bisa melawan arah angin, tetapi harumnya dupa tidak bisa melawan arah angin. Kalau harumnya dupa kan cuma anginnya ke sana ikut ke sana, ikut ke sana, tapi harumnya kebajikan bisa melawan arah angin bahkan sampai ke alam dewa. Ya, itu. Itulah makna dari simbol dupa. Lilin sebagai penerangan. Tadi seperti Romo Ketum sampaikan bahwa pelita atau lilin laksana dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha sebagai penerang dari kehidupan kita. Ya. Kalau Bapak Ibu gelap, ya kan pakai lilin biasanya atau mati lampu dinyalain lilin supaya apa? Supaya terang. Ya, supaya terang. Supaya dhamma itu juga menerangi kehidupan kita. Ya, supaya kita tidak salah langkah. Nah, terus bunga ya, suatu penghormatan dengan mengingatkan umat Buddha akan ketidakkekalan, bahwa bunga, tapi bukan bunga plastik ya, ini bunganya bunga asli kan ya? Oh iya, bunga asli ya, bunga hidup ya. Itu. Jadi bunga ini mengingatkan apa? Mengingatkan akan ketidakkekalan atau anicca. Bunga ini sekarang bagus, besok mungkin juga akan berkurang kebagusannya. Apalagi 3 hari layu, lama-lama kering, ya, dibuang, mati kering, dibuang. Sama juga dengan kita, ya, kita mulai dari kecil, bayi, sampai dengan dewasa, sampai dengan juga mati, tua, meninggal dunia. Itulah simbol dari bunga, makna dari bunga. Air itu pembersih dari kekotoran batin, simbolis. Jadi Bapak Ibu, kalau dipercikin air berat begitu, itu artinya simbol tugas kita untuk membersihkan kekotoran batin yang ada dalam tubuh kita masing-masing, dalam diri kita masing-masing maksudnya. Nah, menghormat kepada mereka yang patut dihormat adalah berkah utama. Ya, pujaca pujaniyanang etam manggala mutaman. Jadi memberikan penghormatan kepada mereka yang patut dihormat adalah berkah utama. Itulah makna simbolis dari benda-benda puja yang ada di altar. Nah, sekarang kita masuk ke tempat-tempat suci di umat Buddha ya. Tempat-tempat suci umat Buddha ini situsnya masih ada Bapak Ibu sampai dengan sekarang. Mungkin ada yang udah pergi ke sana? Nah, belum ya? Atau ada yang udah? Nah, kalau mungkin punya ada rezeki gitu, boleh untuk namanya Dharma Yatra. Dharma Yatra itu ke tempat-tempat yang Sang Buddha, yang bersejarah dalam agama Buddha, dalam kehidupan Sang Buddha.
yaitu yang pertama adalah Taman Lumbini, ya. Taman Lumbini di mana Pangeran Siddhartha itu lahir, ya, di mana Pangeran Siddhartha itu lahir. Itu Taman Lumbini. Ada lagunya kan Bapak Ibu? Hafal nggak lagunya? Ada lagunya, di Taman Lumbini yang indah. Itu bisa, itu lagu lama, lagu jadul waktu saya masih TK, masih SD itu lagu itu. Menanti kelahiran Bodhisattva itu, yang akan meninggalkan mahkotanya. Itu Taman Lumbini, ya, tempat di mana guru agung kita dilahirkan. Ya, nanti bagaimana riwayatnya besok Ramani Meta Dewi yang akan menjelaskan lebih detail. Jadi Dewi Mahamaya ketika mau lahir, ketika mau hamil begitu, mau lahir, mau kembali ke rumah orang tuanya, di tengah jalan udah berasa, ya. Beda dengan kita Bapak Ibu, dulu kok dengan mudah ya lahiran di taman gitu. Kalau kita di rumah sakit aja nggak keluar-keluar ya Bapak Bu. Ya. Kalau ini di taman loh lahirnya. Ya, di taman. Itu. Taman Lumbini yang indah. Itu. Terus berikutnya Bodhgaya. Bodhgaya itu tempat Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan sempurna. Ya. Bodhgaya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada rezeki, ada sisa dana, boleh pergi ke sini. Ya, yang pertama Taman Lumbini di mana Sang Buddha lahir, yang kedua Bodhgaya. Biasanya kalau Dharma Yatra diajaknya ke sini. Ya, di mana Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha. Yang berikutnya Taman Rusa Isipatana, yaitu tempat di mana Sang Buddha membabarkan Dhamma yang pertama kalinya, yaitu Dhammacakkappawatana Sutta itulah terjadi di Taman Rusa Isipatana. Berikutnya adalah Kusinara. Kusinara di mana Sang Buddha mencapai parinibbana atau wafat, ya, di bawah 2 pohon sala. Ada lagunya juga itu. Tahu ya Bapak Ibu? Di bawah 2 pohon sala yang kembar, Sang Buddha terbaring, nah, dengan agung dan mulia gitu. Ya, bisa cari nanti di YouTube ya. Itu Kusinara. Jadi 4 tempat ini yang patutlah dikunjungi. Katanya begini di dalam sutta, kalau kita pernah mengunjungi 4 tempat ini dalam kehidupan ini, nanti kalau meninggal niscaya akan terlahir di alam bahagia. Ya. Tapi jangan dimaknai sampai di situ Bapak Ibu. Oh, berarti saya berbuat buruk, boleh dong. Yang penting kunjungan ke India 4 tempat itu berarti setelah mati masuk surga begitu. Bukan seperti itu juga. Ya. Bukan seperti itu juga ya. Artinya ketika Bapak Ibu berkunjung ke 4 tempat itu mengingatkan kita untuk praktek Dhamma, ya, praktek ajaran Sang Buddha. Kalau seperti itu semua gampang. Berbuat buruk lalu udah usia 50 atau 60 tinggal pergi aja ke India, ke 4 tempat itu udah lahir masuk surga katanya, meninggal masuk surga. Ya. Mau masuk surga enggak Bu? Pak? Mau? Mau? Mau atau enggak? Katanya surga enak ya? Hah? Belum pernah. Itu digambarkan dalam cerita-cerita ya. Itu katanya surga enak, katanya begitu. Tapi belum pernah ke sana. Diajak ke sana mau enggak, Bu? Pak, mau enggak? Belum, tunggu waktunya gitu. Tunggu waktunya katanya. Itu ya. Katanya surga enak tapi nggak mau ke sana ya. Nah, ini di dalam kelompok sosial manusia Buddhis ya. Kita hidup selalu berkelompok. Di dalam Anguttara Nikaya 3 dijelaskan tentang masyarakat Buddhis dilihat dari sudut pandang kelembagaan. Ya, di dalam Anguttara Nikaya dikatakan bahwa ada 2 kelompok masyarakat Buddhis. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Bhikkhu Sangha. Ya. Kelompok Bhikkhu Sangha adalah orang-orang yang telah meninggalkan keduniawian. Bante itu adalah kelompok pertama, kelompok bhikkhu dan bhikkhuni. Ya, kelompok bhikkhu atau Bhikkhu Sangha ini. Beliau yang berusaha dengan keras untuk
melepaskan diri dari kemelekatan dari keduniawian. Begitu. Makanya pakaiannya jubah bukan baju seperti kita. Ya kalau Bante kan mau kemana aja sama pakaiannya begitu. Mau ke airport, mau kunjungan ketemu menteri, ketemu presiden, sama. Kalau kita ya mau tidur pun sama kalau Bante. Ya, kalau kita enggak kan Bapak Ibu, mau pesta beda, mau pergi ketemu presiden beda, mau ketemu menteri beda, begitu kan. Mau tidur beda. Kalau tidur biasanya baju yang belel-belel, yang udah lubang-lubang begitu. Mau ketemu presiden, mau ketemu menteri, pejabat begitu pakai batik yang yang bagus begitu. Kalau Bante enggak, ya jubahnya cuma itu yang dipakai, hanya punya 2 setel, satu dipakai, satu dicuci untuk persediaan. Itu pun milik bersama sebenarnya. Yang milik pribadi hanya satu itu, yang satu lagi milik bersama, namanya jubah wikap, ya jubah pengganti milik bersama itu. Kepunyaannya cuma apa? Mangkok Bapak Ibu buat makan. Ya, namanya kalau jadi biku attaha parikara, 8 kebutuhan. Ya, salah satunya mangkok, ada jarum, saringan air. Ya. Itu kelompok biku sangga. Ya. Yang kedua kelompok upasaka upasika seperti kita. Ya, upasaka upasika. Sebenarnya di dalam masyarakat Buddhis, dalam sutta tidak ada Romo Pandita, itu enggak ada. Itu hanya ada di Indonesia. Ya, karena apa? Biku jumlahnya sedikit. Sehingga ada rohaniawan yang berkeluarga namanya pandita. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang biku, contohnya memberikan pengukuhan perkawinan. Biku nggak boleh, karena apa? Biku punya winaya, punya aturan yang tidak boleh, tidak memperbolehkan mengukuhkan perkawinan. Ya, bagaimana mengukuhkan perkawinan? Ya. Diri sendiri juga nggak menikah kan, Bapak Ibu? Itu. Jadi itu yang itu yang kita perlu ketahui. Jadi pandita itu termasuknya di mana? Di upasaka upasika. Ya, kita juga sama upasaka upasika. Nah, ini ucapan salam di dalam agama Buddha. Ya. Kita kan sering mengucapkan salam ya, Bapak Ibu. Sotihontu, sotihotu, gitu. Yang benar sukihontu, sukihontu atau sotihontu, sotihotu, Bapak Ibu. Apa bedanya? Ya, sukihontu dan sotihontu ya boleh digunakan. Sukihontu artinya semoga kebahagiaan ada pada Anda. Kalau sotihontu artinya semoga kesejahteraan ada pada Anda. Itu. Kalau hotu untuk 1 lawan 1. Jadi misalnya saya dengan Bapak berdua WA sukihotu. Kalau saya dengan Bapak Ibu banyak orang namanya sukihontu. Ya, hontu itu untuk jamak, hotu itu untuk individu. Itu perbedaan antara sotihontu dengan sotihotu. Jadi jangan keliru. Ini yang mungkin sering jadi MC, kadang-kadang sotihotu namo buddhaya, ya. Sotihontu, hontu itu jamak. Ya. Atau sering disebut, kalau panjangnya adalah Buddhanubhawena sotihontu. Mau sukihotu juga boleh, sukihotu ya boleh, atau sotihotu ya boleh. Nah, ada lagi salamnya namaste. Ya, namaste. Namaste itu namas itu artinya penghormatan, ya, persujudan, ya. Te itu Anda, ya. Persujudan atau penghormatan kepada Anda, begitu. Biasanya untuk yang junior ke yang senior, namaste. Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha, atau penghormatan kepada Sang Buddha. Kata Namo Buddhaya, sebenarnya frasa Namo Buddhaya ini sama dengan Namo Tassa Bhagavato Arahato sama Sambuddhasa. Ya, disingkat Namo Buddhaya. Kita lebih familiar Namo Buddhaya. Ya. Atau Namatu Buddhasa juga sama. Itu. Cuman kita lebih familiar memang Namo Buddhaya. Nah, terus ada lagi Metacitena. Metacitena itu dengan pikiran cinta kasih. Ya. Ada lagi anumodana. Ya, anumodana. Anumodana itu berbeda dengan terima kasih ya Bapak Ibu. Anumodana itu berbahagia atas perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Apa bedanya dengan mudita cita? Ya, ada kan mudita cita.
Kalau mudita cita adalah berbahagia atas pencapaian atau kesuksesan yang orang lain capai. Ya, itu mudita cita. Kalau anumodana atas kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Makanya Bante kan kalau kita berdana makan, terus Bante memberikan anumodana gata, ya, memberikan anumodana gata, memberikan ungkapan kebahagiaan atas kebajikan yang dilakukan. Nah, ada lagi sabbe sangkara anicca, ini biasanya buat di kematian ya. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal. Ya. Atau kita ucapannya pakai turut bersamwega cita. Ya. Ini artinya samwega ini panjang. Pikiran disertai hal-hal batinia yang kuat muncul sebagai tanggapan atas kejadian yang menggugah hati mengarahkan ke perenungan tentang pengetahuan kebenaran alamiah. Itu samwega cita. Ya. Merenungkan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya baca Parita Awa Manggala di kematian, kita harus merenungkan bahwa hidup itu memang tidak kekal satu. Ya, kita juga bisa mengalami seperti itu. Ya, makanya kalau baca Parita di kematian, Bapak Ibu harus merenungkan itu. Jangan merenungkan, oh nanti setelah ini makannya apa ya? Ya. Tadi kayaknya ada roti, makanan banyak nih, itu. Merenungkannya itu. Makanya setiap puja bakti Bapak Ibu pasti membaca yang disebut dengan abinha pacawekana, ya, atau satu lagi Brahma Wihara, ya. Abinha pancawekana adalah perenungan yang kerap kali harus kita renungkan. Kapan? Setiap saat. Apa tuh yang harus direnungkan? Jarada momhi, jarang anatito. Biadi damomhi biading anatito, marana damomhi maranang anatito. Ya, apa tuh artinya Bapak Ibu? Aku wajar mengalami, iya, aku wajar mengalami usia tua. Aku belum dapat mengatasi usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku belum bisa mengatasi penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku belum bisa mengatasi kematian. Segala milikku, sabehi mepiyehi manapehi nanabawo winabawo. Segala milikku yang kucintai dan ku senangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baru beli iPhone 15, mungkin harganya 20 juta, ya turun dari mobil, di saku begitu, loncat keluar gitu, jatuh, pecah, berantakan begitu ya. Sabehi, mepiyehi, manapehi, nanabawo, winabawo. Itulah sebenarnya perenungannya. Mau apa? Kita mau marah. Apakah iPhone ini bisa kembali? Enggak bisa. Ya, segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Cuman susah. Untuk menyadarkan itu kan susah. Karena apa? Itulah dukkha. Barang yang berubah kita lekati. Contoh, nih, pasangan hidup Bapak Ibu. Dulu waktu menikah, masih muda ya Bu Pak. Masih muda, umur 20-an mungkin. Masih cantik, masih ganteng, masih gagah begitu. Umur 40, udah keriput, mata udah susah, jalan udah susah, giginya udah pada ompong, begitu kan? Ya, itulah perubahan. Tapi kadang-kadang ada juga yang karena fisik ini berubah, orang itu cari yang lain gitu. Padahal apa? Segala sesuatu pasti berubah kok. Dulu kan Bapak Ibu masih ya masih muda ya, masih fisiknya masih oke ya Bapak Ibu. Itu yang bapak-bapak masih gagah, masih ini. Nah, sekarang mau makan kacang, ya, udah susah, apalagi yang udah umur 60, giginya udah hilang semua, ya. Tapi patut beruntung kalau orang udah tua makan kacang, Bu. Nggak pernah kena asam urat. Ya, nonton 2 episode juga tidak habis-habis tuh. Karena apa? Nggak bisa dikunyah, cuma di mood aja begitu ya. Jadi lebih irit Bu dibandingkan kita. Makan kacang terus-terusan, begini lama-lama asam urat. Yang punya gigi kan, yang nggak punya gigi lebih beruntung. Cuma disesep-sesep aja ya. Gitu. Itulah perubahan. Kita siap nggak sama perubahan? Kadang siap dengan perubahan yang baik, tapi tidak siap
dengan perubahan yang buruk. Nah, dengan mengenal Dhamma ini, ya, dengan belajar Dhamma, tentu kita berharap bahwa kita semua bisa menyadari perubahan yang buruk, ya, menyadari hal-hal yang buruk yang akan terjadi dalam diri kita. Kita semua punya potensi, ya. Di mana karma buruk kita berbuah, disitulah kita perubahan kepada hal-hal yang buruk atau perubahan secara alamiah seperti tadi dari muda sampai tua, ya, itu perubahan. Kadang-kadang kita punya barang kesayangan, pecah barangnya, kita menderita setengah mati, ya, artinya apa? Kita lengket terhadap barang ini, attachment, ya. Ketika barang ini barang itu kan anicca, berubah, bisa pecah, bisa rusak, tapi kita lekati, dianggapnya barang ini kekal, ya, tidak bisa berubah. Ketika barang ini berubah, kita menjadi kecewa dan menderita. Nah, itulah yang harus kita renungkan. Itu namanya sangwega sebenarnya, sangwega cita. Nah, sekarang kita masuk ke lambang-lambang Buddhis. Nah, ada bendera Buddhis. Bendera Buddhis, nah ini di depan ada ya, contohnya ada biru, kuning, merah, putih, orange, dan campuran kelimanya, ya, campuran kelimanya. Biru itu melambangkan tentang bakti, ya. Kuning melambangkan kebijaksanaan, merah cinta kasih, putih kesucian, dan jingga atau orange melambangkan semangat. Nah, warna bendera Buddhis ini sebenarnya diambil dari warna aura Sang Buddha, ya, warna sinar yang dipancarkan dari tubuh Sang Buddha itu sendiri. Ya, di mana pada saat itu Sang Buddha menguraikan kitab Abhidhamma, mengingatkan Abhidhamma. Abhidhamma itu kan terdiri dari 7 kitab, yaitu Dhammasangani, ya, Vibhanga, Datukata, Pugalapanati, Yamaka, Patthana. Nah, pada saat mengulang kitab Patthana, tubuh Sang Buddha, pada saat berkhotbah tentang Patthana, tubuh Sang Buddha memancarkan cahaya biru, kuning, merah, putih, dan orange. Itu bendera Buddhis. Nah, berikutnya adalah roda dhamma atau dhammacakka, ya, simbol dari jalan mulia atau jalan mulia berunsur 8, dukkha, nirodha, gamini, patipada, arya saca. Tapi ada ya Bapak Ibu yang roda dhamma itu jari-jarinya cuma 4 gitu. Jadi jangan ngomong, oh ini bukan Buddhis, bukan. Pemaknaannya aja yang berbeda, ya. Kalau Bapak Ibu temukan di salah satu situs Buddhis di Temanggung, ya, itu dhammacakka jari-jarinya cuma 4. Ya, itu melambangkan 4 kebenaran mulia atau cattari arya sacani. Ya. Umumnya 8 memang. Itu melambangkan jalan mulia berunsur 8. Satu jalan punya 8 unsur. Nah, ada lagi stupa. Ya, stupa itu adalah objek puja yang biasanya berisi relik atau sisa jasmani dari orang-orang yang telah mencapai kesucian. Terus berikutnya pohon bodhi, ya, pohon bodhi itu simbol dari pencerahan. Di sini ada nggak ya pohon bodhi? Nggak ada ya. Nah, biasanya di wihara-wihara ada pohon bodhi, simbol dari pencerahan. Berikutnya bunga teratai. Bunga teratai itu adalah simbol dari sebagai manusia, ya, sebagai seorang suci yang batinnya tidak ternoda walaupun berada di dunia yang penuh dengan kekotoran batin. Ini kan teratai ya Bapak Ibu. Teratai itu kan tumbuh di air yang kotor, lumpur begitu. Airnya hitam begitu, tapi dia tetap tumbuh dengan bunga yang cukup indah begitu. Demikian pula orang suci tidak terpengaruh oleh lingkungan apa yang ada. Kan kadang-kadang kita itu manusia gampang terpengaruh oleh lingkungan. Ya, lingkungan baik kita bisa baik, lingkungan buruk kita bisa ikut buruk. Itulah sifat manusia yang belum mencapai kesucian. Tapi bagi orang-orang yang suci, batinnya itu seperti bunga teratai. Ya, jadi bunga teratai itu adalah simbol dari kesucian yang tidak ternoda walaupun berada di tempat yang kotor. Nah, ada lagi telapak kaki Sang Buddha atau Buddha pada atau Siri pada. Itu objek puja. Jadi Sang Buddha dulu di tepi sungai ada seorang upasaka-upasika yang meminta meninggalkan jejak, lalu Sang Buddha menapak di batu, lalu di batu itu muncul seperti itu.
unsur telapak kaki. Nah, itu dipuja. Ya, kadang-kadang kita juga puja, namanya Siripada Puja atau Buddha Pada Puja ya. Biasanya di perairan. Karena apa? Dulu diceritakan Sang Buddha itu menapak kakinya di batu di 5 sungai. Ya. Di 5 sungai itu. Sehingga biasanya Buddha Pada atau Siripada Puja ini dilakukan di perairan gitu. Itu biasanya dilakukan bersamaan dengan hari Katin atau Sanggadana. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan mengenai aspek-aspek sosial dalam agama Buddha ya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dhamma kita sehingga bisa praktek dhamma yang lebih baik lagi. Ya, karena untuk juga menambah kebijaksanaan, karena kebijaksanaan muncul itu karena salah satunya adalah sering mendengar. Kan kebijaksanaan itu bisa muncul karena 3 sebab. Pertama, sering mendengar. Yang kedua, sering merenungkan. Yang keempat, meditasi atau samadhi. Ya, yang pertama, sering mendengar sutta mayapanya. Ya, jadi Bapak Ibu sering mendengarlah khotbah-khotbah dhamma di YouTube banyak ataupun dari bante-bante yang ada di sini ya. Jadi kalau pas khotbah didengarkan, jangan di pas khotbah keluar begitu. Nanti pas pemercikan baru datang ya. Justru yang penting itu pada saat ceramah dhamma. Itu karena dapat apa? Dapat menambah pengetahuan dhamma kita dan menambah kebijaksanaan. Ya. Sutang pariyodapeti. Ya. Sutta mayapanya, maaf, sutta mayapanya. Dan yang kedua cinta mayapanya, kebijaksanaan itu karena merenung. Yang ketiga bawana mayapanya. Jadi kebijaksanaan itu yang tertinggi dikembangkan melalui nilai-nilai luhur dengan bawana atau samadhi. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita dalam praktik dhamma. Terima kasih, selamat malam. Sotihontu Namo Buddhaya. Udah malam ya. Iya. Kalau ada silakan satu boleh, tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Tutup aja. Baik, dibuka kesempatan bagi yang mau bertanya. 1 pertanyaan, kesempatan 1 buah pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Udah ngantuk mungkin. Kemungkinan Romo, udah capek semuanya. Sudah Iya. terlalu banyak materi yang diterima Romo. Iya. Ya sudah nggak apa-apa. Ya. Kita tutup aja. Mau ada pengumuman silakan. Saya pengumuman dulu ya Romo ya, permisi, izin.